ijazah. Sudah berkali-kali katanya dikoreksi, katanya diverifikasi. Ketika menjadi wali kota 2 kali, menjadi gubernur. Kita kemewahan dari kita. Jangan lupa KWN. Selamat siang. Kita hanya menyuarakan kedamaian. Kita hanya menyuarakan kebenaran. Kita hanya mengimbau masyarakat. Jadi kalian ini bukan dari perwakilan rakyat kalau begitu. Hai semuanya, kembali lagi di channel Mbak React. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Guys, kali ini ada belum tanggal 17 Agustus gitu ya, tapi udah ada karnaval lagi nih. Jadi Roy Suryo bikin demo lagi guys di depan DPR ya untuk kesekian kalinya dan masih ngomongin soal ijazah, padahal ini kan harusnya udah clear gitu ya, tapi masih aja dia minta ijazahnya Pak Jokowi ini untuk ditunjukkan ke publik. Sekaligus dia juga minta supaya Pak Jokowi ini diadili. Kenapa sih dia ini kayak gak mau lepas banget dari Pak Jokowi? Padahal sekarang presidennya kan Pak Prabowo. Tapi seperti itu guys, dia masih menggelar demo ya, bahkan juga berdoa, dan doanya kalian bisa nilai sendiri doa macam apa gitu ya ditujukan kepada Pak Jokowi yang wow banget doanya. Coba kalian lihat deh guys videonya, sekaligus kalian dengarkan sendiri bagaimana komentar netizen yang geram melihat hal ini. Ini dia. Ijazah sudah berkali-kali katanya dikoreksi, katanya diverifikasi. Ketika menjadi wali kota 2 kali, menjadi gubernur. Kita kemewahan dari kita. Jangan lupa KWN. Selamat siang. Kita hanya menyuarakan kedamaian. Kita hanya menyuarakan kebenaran. Kita hanya mengimbau masyarakat. Jadi kalian ini bukan dari perwakilan rakyat kalau begitu. Dari perwakilan kepentingan yang membawa kalian kaya. Datang kepada kami. Apa maksudnya? Supaya tahu dan jelas apa yang kami sampaikan. Jangan kalian diam duduk di tempat AC. Makan enak, duit berlimpah, proyek semua diurus. Ya Allah, di awal aksi kami di siang menjelang sore ini, kami mohon padamu, satukanlah energi keberanian kami untuk sampai kepada sebuah operasi untuk menangkap manusia bernama Jokowi, karena dosanya terlalu banyak. Dia terlalu banyak menghinakan negara kami di berbagai event-event internasional. Dia banyak menimbulkan penderitaan, merusak ketatanegaraan, dan pastinya merusak akidah, merusak prinsip-prinsip sosial. Maka kami mohon padamu ya Allah, satukanlah kami semua dalam aksi hari ini untuk menegaskan agar kami bisa bergerak untuk pasukan penangkap Joko Widodo, agar dia ditangkap dan dipenjara. Roy Suryo demo di DPR RI tuntut Pak Jokowi buka ijazahnya ke publik. Tunggu, gue mau ketawa dulu. Lu gimana sih Roy? Ini udah di pengadilan. Lu masih demo aja. Di pengadilan, kita tuh negara hukum. Nanti dibuka di pengadilan, sabar. Lu gak percaya gitu, pengadilannya direkayasa gitu. Gue semakin lucu kalau ngeliat orang-orang ini sampai demo-demo segala. Udahlah, kalau lu bener ya tetap tunggu di pengadilan. Itu forum paling tepat. Udah gak ada yang lain. Roy. Yang mau ikutan ketawa boleh tinggalkan hihihi. Hebat ya, rombongan sirkus ya yang katanya mewakili rakyat Indonesia, ternyata mewakili rakyat 1 RT aja nggak ada itu. Bocah. Tapi memang ya hebatnya apa, mereka itu benar-benar urat malunya itu udah putus ya, jadi tontonan warga ya, warga sekitar itu ya, pede-pede aja itu, apalagi si Roy Panci ya yang memang benar-benar sarafnya tuh udah pedot ya.
pede-pede aja dia tuh teriak-teriak di orasi di atas mobil itu ya. Itu duit dari Pak Buhir, kalian belum share atau gimana sih? Kok dikit amat yang ikut? Hah? Kami ini pakai uang sendiri, pakai dana sendiri, tidak didanai oleh siapapun. Ya bagus. Teruskan aja kebodohan kalian itu ya. Hah? Kalian tuh buat hiburan ya, hiburan masyarakat 280 juta, tapi minus kalian. Nah mereka itu terhibur ya dengan ulah kalian, dengan aksi kalian yang makin hari makin di luar nurul. Itu untungnya memang Pak Jokowi itu tidak segera menunjukkan ijazahnya. Dan hanya menunjukkan ijazah itu nanti di pengadilan. Dia nggak menunjukkan ijazahnya. Pelan-pelan berkeluaran nih siapa-siapa aja orang yang terlibat. Dan nampak juga nanti pada akhirnya siapa yang nggak tahan. Nah, dan kita lihat sendiri di sini bahwasanya udah ada juga satu orang perempuan yang tidak pernah hadir lagi di masalah-masalah seperti ini. Nggak pernah. Padahal dia adalah kemarin bagian dari perjuangan ini, perjuangan untuk rakyat Indonesia ini katanya, kan gitu. Tapi nggak pernah lihat, nggak pernah nampak. Tadi mana sekarang ibu itu? Kami serahkan kepada Anda, kepada rakyat Indonesia perjuangan ini. Nggak kere, siapa juga yang mau meneruskan perjuanganmu. Perjuangan apa? Apa yang kamu perjuangkan? Perjuangan kok dimulai dari rasa sakit hati. Perjuangan kok didasari oleh rasa kebencian. Perjuangan kok dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik. Perjuangan kok dilakukan dengan cara memfitnah. Apa yang kamu perjuangkan? Siapa yang akan meneruskan perjuanganmu? Kalau menurut saya hanya kaum terjal, kaum keledung, kaum ODGJ, kaum yang sakit mental, yang mau meneruskan perjuanganmu, yang mau terus membelamu. Padahal kalau dipikir-pikir ya, apa sih prestasinya si Roy Panji ini? Dia kan terkenal hanya karena sekarang ini berani menuduh, memfitnah ijazah Pak Jokowi. Sebenarnya kalau kita mencari prestasinya itu kok belum ketemu ya. Waktu dia jadi menteri, dia malah membawa perabotan dan nggak tanggung-tanggung loh. Kalau di jumlah itu nilainya miliaran, jumlahnya itu ada ribuan item. Kemudian ketika jadi anggota DPR, dia juga tertangkap kamera sedang molor, ngowoh-ngowoh di ruang sidang. Kemudian ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya juga nggak hafal. Aduh, pokoknya kalau menurut saya ya, kalian ini para terjal, para keledung yang masih membela-bela dan menyanjung-nyanjung si Roy Panji, ayolah segera sadar apa yang kalian harapkan dari seorang Roy Panji ini yang tidak memiliki prestasi tapi selalu membuat gaduh dan mencari uang dari kasus ini. Oke, salam waras, kembalilah ke jalan yang benar. Selama 2 tahun, 3 tahun meresahkan masyarakat. Nah itu Bapak tahu kalau isu tentang ijazah palsu yang dituduhkan kepada Pak Jokowi itu membuat resah masyarakat, bahkan memecah belah masyarakat, dan ini kasusnya itu sudah sampai bertahun-tahun. Makanya jangan dibiayai, jangan ada yang membiayai. Saya nggak menuduh Bapak ya, tapi kalau melihat pola-polanya ya apa-apa nyalain Pak Jokowi, ujung-ujungnya nyuruh Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Nah itu saya kok jadi curiga ya, curiga kalau memang ada orang besar yang pada akhirnya kan pada nongol sendiri kan. Pola-polanya itu sama. Setelah menebar framing-framing, isu-isu, narasi-narasi sesat yang mempengaruhi masyarakat, nanti ujung-ujungnya yang disalahin Pak Jokowi, kemudian ujung-ujungnya menyuruh Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Tenang saja Pak, tenang. Nanti ketika kasus ini sampai di pengadilan, Pak Jokowi akan menunjukkan ijazahnya. Dan bagi kalian ya yang membenci Pak Jokowi dan membuat framing-framing, membuat tuduhan, kemudian membuat narasi-narasi sesat, nanti pada akhirnya akan terbuka sendiri kebenarannya.
Siapa yang salah, siapa yang menang, siapa yang mengambil keuntungan dari kasus ini ya. Karena saya tahu, saya yakin orang-orang, apalagi si Roy Panji kan pernah keceplosan. Katanya kalau melihat soal partai, di situ ada semua partai. Nah, saya sebagai masyarakat semakin yakin kalau memang partai-partai baik yang ada di luar koalisi maupun di dalam koalisi itu aslinya sudah ketakutan sendiri pada Pak Jokowi. Takut nanti kalau di 2029 ya, kalian mau akui atau tidak, isu tentang ijazah palsu yang dituduhkan kepada Pak Jokowi ini ada korelasinya dengan 2029. Kalian pada takut kan kalau nanti Pak Jokowi jadi kingmaker atau bahkan nanti kalau anaknya yang menjadi pemimpin negara ini. Kalian tuh sudah tua-tua loh. Kalian sudah tua-tua tapi berusaha menyingkirkan anak muda. Padahal kalian mestinya mikir ya, negara ini untuk kelanjutannya itu memang harus diserahkan kepada anak muda, karena kita yang tua-tua ini bakalan innalillahi. Sudahlah, mikirnya itu ya mikir jauh ke depan. Kita yang tua-tua ini cukuplah mensupport, kemudian mendekatkan diri. Karena apa ya, paling-paling nanti kita itu cuma butuh 2 kali 1. Jadi sudahlah, hilangkan perasaan-perasaan kotor, kemudian kebencian, maksud-maksud busuk ya. Kemudian ya biarkan kepemimpinan ini dipegang oleh anak muda, jangan dimusuhi. Nah, kalian selalu menyerang Pak Jokowi, menyerang Gibran, kan pada akhirnya ketahuan sendiri. Sekarang kalian juga menyerang Pak Prabowo. Itu artinya memang kalian tuh yang haus kekuasaan. Kalau memang kalian ingin berkuasa ya tunggu saatnya nanti pemilu, kalian silahkan majukan calon kalian. Tetapi untuk saat ini, kalaupun kalian tidak bisa membantu ya cukup diam, jangan merecoki. Biarkan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini berjalan, kemudian menyelesaikan tugas-tugasnya dengan tenang. Gitu loh ya Pak Caplin. Pada awalnya ya jangan salahkan lah kalau masyarakat ini mempunyai kecurigaan ya, karena saya sih percaya Pak Jokowi mengeluarkan statement itu juga bukan sembarangan. Pak Jokowi itu seorang politikus ulung yang sudah bisa membaca keadaan. Tidak mungkin isu ini bisa berjalan sendiri kalau tidak ada orang besar di belakangnya yang mensupport, baik itu dana, backingan atau apalah yang membuat Roy Panji dan kawan-kawannya itu menteles ya, gunggungan, seakan mereka itu tidak tersentuh hukum. Kita tunggu saja nanti kelanjutannya. Bagaimana orang-orang ini nanti, termasuk saya mengharapkan Rismo nanti membuka semuanya, biar orang-orang yang selama ini membackingi atau membiayai itu bisa terkuak. Jadi masyarakat bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah. Oke Pak Caplin ya, tolong mulai introspeksi diri, mulai mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa, supaya nanti kedepannya itu bisa lebih lebih lapang dada. Oke, salam NKRI. Kebohongan dan mengungkap kepalsuan dari 99,9% ijazah palsu Jokowi. Ya, banyak komentar sebelumnya. Itu mereka Roy CS itu atau Roy, Tifa, Kurnia, kemudian Rustam dan kemudian Rizal Fadila itu beraninya ada di sosmed. Tidak. Hari ini kita buktikan. Kita ada di lapangan. Kita ada di depan gedung Dewan. Kita ada di depan wakil rakyat kita. Dan kita tanya kepada wakil rakyat kita, 580 anggota Dewan itu mendengar tidak? Inilah aspirasi rakyat. Inilah aspirasi masyarakat. Kenapa ini penting? Karena yang namanya pendidikan dan kejujuran itu penting sekali. Hari ini yang hilang dari apa yang kita tuntut adalah kejujuran dan kenegarawanan. Seorang yang bernama Joko Widodo yang katanya sudah ijazahnya diverifikasi ketika menjabat wali kota 2 kali, diverifikasi ketika gubernur, diverifikasi ketika menjabat presiden 2 kali. Ternyata kita lacak hasil verifikatornya, tidak ada. Ya, jadi ternyata itu syarat-syaratnya kurang semuanya, tidak ada ijazah-ijazah sebelumnya, dan itu sudah diakui oleh keputusan-keputusan KIP, Komisi Informasi Pusat yang ada. Dan kita tantang semuanya. Ada yang katanya mengatakan berjanji, nanti saya tunjukkan ijazahnya ketika di pengadilan. Pengadilan mana? Ya, tidak ada. Berkali-kali ada acara di pengadilan, dia tidak tampak, ijazahnya katanya masih disita. Padahal pengadilan itu adalah forum tertinggi untuk membuktikan. Dan hari ini, tepat setahun setelah kita mengunjungi Universitas Gadjah Mada, saya waktu itu bersama Dr. Tifa dan satu lagi yang sudah berkhianat, ya si Omon. Waktu itu kita melihat bukti langsung. Kita melihat tidak hanya ijazah, tapi skripsi. Di mana skripsi itu tidak ada lembar pengesahannya. Nama dosennya juga salah.
tidak ada kemudian aturan yang ada, dan kemudian hurufnya juga beda. Jadi itu jelas palsu. Tidak ada ijazah asli yang bisa terbit tanpa skripsi yang asli. Jadi hari ini sekaligus kita memastikan bahwa meskipun kemarin ya kita sudah membuat buku, dan buku itu kemudian ada salah satu penulisnya yang kemudian menyatakan mencabut tulisannya, silahkan dicabut. Tulisan dia tidak ada manfaatnya apa-apa, karena tulisannya dia itu hanya omong besar saja. Dia nulis banyak halaman tapi itu isinya adalah kuantitatif, hanya rumus saja. Dan dia sudah berbohong pada dirinya sendiri, juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyatakan karena dia nggak lulus pendidikan di S3 di Yamaguchi, kemudian dia tidak mau membayar beasiswa, si Omon itu kemudian membuat surat kematian. Maka hari ini kita pastikan buku Jokowi White Paper tetap ilmiah dan tetap kami pertahankan. Saya atas nama 5 orang, ya, saya dan Dr. Tifa tetap mempertahankan buku Jokowi White Paper itu, dan kemudian kami tutup salah satu, dan kami tutupnya pakai plester. Apa artinya plester? Ini untuk mengingatkan kita, orang yang kami tutup ini sekarang juga sedang dituntut oleh Pak Yusuf Kala, dan Pak Yusuf Kala itu tidak main-main. Kalau menuntut orang kayak si plester ini, si plester Matutina itu menghilang sampai dengan sekarang karena kemudian dia menghina Pak Yusuf Kala. Jadi sekali lagi aksi kami di sini sekaligus mendukung juga Pak JK ya untuk kemudian mengungkap kepalsuan dari ijazah ini. Itu adalah bahasa satir dari Pak JK. Ya, kalau punya, dan saya percaya itu asli, tunjukkan saja gitu. Dan tidak pernah ditunjukkan. Jadi sekali lagi, Joko Widodo, ya tunjukkan ijazahmu di depan rakyat agar tidak kemudian membuat gaduh. Last but not least, kami juga mengapresiasi pendapat dari Pak Peter F. Gonta, ya mantan Dubes Polandia. Pak Peter Gonta juga mengatakan bahwa apa? Mau ijazah itu asli atau palsu, kalaupun asli, Jokowi tetap kemudian menyengsarakan rakyat. Sudah 13 tahun sejak orang pertanyakan pertama kali tahun 2013, tidak ditunjukkan kepada kita semua. Ditunjukkan kepada media saja, tidak boleh difoto, tidak boleh dilihat, tidak boleh dipegang, apalagi diperiksa. Jadi itu kebohongan besar. Dan masih ada lagi, kita tidak akan berhenti. Kalaupun bapaknya ini, si Joko Widodo ini kemudian hanya kesalahannya tidak memiliki ijazah atau ijazah palsu, anaknya lebih parah lagi. Anaknya tidak punya ijazah SMA dan tidak ada pendidikannya, dan itu akan kita bongkar juga. Kita tidak akan berhenti, dan insya Allah rakyat bersama kita, tidak ada bohir, dan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala membersamai langkah kita. Sekian. Oke guys, jadi seperti itu ya kabar terbaru dari Roy Suryo yang gak ada habisnya untuk melakukan hal-hal yang ya gebrakan-gebrakan baru mungkin ya. Karena kan sekarang kalau kita lihat soal isu ijazah ini udah mulai redup, tapi dia coba hidupkan kembali dengan demo-demo lagi di depan DPR guys. Padahal semuanya kan udah clear, dia sendiri pun sudah melihat ijazah Pak Jokowi di pengadilan gitu ya, tapi ternyata masih dia inginkan supaya ijazah ini tuh ditunjukkan ke publik. Sebenarnya tujuannya itu untuk apa? Kenapa masyarakat semua harus lihat ijazahnya Pak Jokowi? Memangnya ada apa sih dengan ijazah Pak Jokowi ini guys ya? Menurut kalian bagaimana? Tuh silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe guys channel Mbak React, dan sampai jumpa di video-video lainnya. Bye!